Kalau dari segi harga, menurut gua ya itu sih bagus, worth it kalau menurut gua. Worth it. Kalau saya juga untuk mobil ini juga worth it. Karena lu emang suka ya kalau mobil. Karena memang gitu. suka. Ya. Apalagi cuma 1 miliar. Oke, balik lagi di channel Hobi Mobil TV bersama gua Anton. Dan gua Derby. Nah, hari ini kita mau ngebahas 7 koleksi mobil Raja Podcast Indonesia. Raja Podcast, dewanya YouTube ya. Iya. Di Indonesia ya. Rajanya YouTube ya. Nah. Raja YouTube ya. Ayo kita ke mobil pertamanya. Mobil pertama, Ferrari Roma. Om Deddy Corbuzier adalah orang pertama yang memiliki mobil Ferrari ini di Indonesia. Ini sih, ya bacalah Tom. Bacalah. Desainnya mirip Grand Touring. Oh, terus dengan tenaga kudanya gitu-gitu. Kapasitas mesinnya ini 3.900 cc. V8 twin turbo. Dengan transmisinya bisa sampai 8. 8 kecepatan. Gila, aku Anton tahu sekali ya tentang mobil. Iya, karena saya baca. Mau 100-nya hanya dalam 3,4 detik. 3,4 Mobil berarti lu kenceng bejek sekali, udah coy. 100 ya? Bejek, tik, 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 100. 100. Gila, kecepatan maksimalnya bisa mencapai 320 kilometer per jam. Om Deddy Corbuzier membeli mobil ini 10 miliar. Wah, 10 miliar nih. Ini pasti kan limited atau bagaimana ya? Ya, Worth it lah. worth it. 10 miliar. Ah, lu ikut-ikutan doang. Beli Lamborghini udah berapa, bro? Second-nya udah berapa? Kalau cuma 10 miliar mungkin worth it. Worth it. Menurut saya sih worth it ya. Oke, next. Ini kan kita udah pernah bahas ini kemarin. Kemarin kita bahas Tesla Model 3, ya kan? Tesla Model 3 ya. Ini sama ya, kalau buat ini kita udah bahas nih di video sebelumnya nih. Video sebelumnya kita udah bahas. Kalau gua sih saat ini untuk mobil Ini kalau karena ya kan kita nggak tahu dong. Gua nggak tahu jawaban gua kemarin itu apa ya. Tapi untuk saat ini, untuk saat ini. untuk saat ini ya, untuk mendukung program pemerintah di mana kita polusi lagi parah-parahnya, untuk mendukung pengurangan emisi, worth it. Worth it. Kemarin nggak worth it. Belum tentu, kan lupa. Nggak tahu ya, tapi yang bikin terakhir itu polusi belum gitu ngeri. Sekarang polusi, gua sampai kemarin baru sembuh flu dan batuk. Ini Worth it. untuk mendukung program pemerintah worth it. Worth it. Kalau saya kayaknya nggak worth it. Nggak dukung program pemerintah. Karena saya belinya Ioniq. Ioniq. Uling. Kalau tidak salah ini harganya 1,5 M ya. Kurang lebih. Ya, kurang lebih. Jadi nggak worth it-nya dari segi harganya. Harganya. Next. Jeep Wrangler Rubicon. Jeep Wrangler Rubicon warna orange ya. Warna orange. Ya kalau ini mobil Amerika yang gagal lah ya. Gagal. Bisa ke semua medan. Kita di Indonesia itu kan banyak medan yang susah dijangkau lah. Kalau Jeep Rubicon memang tetap kita bilang worth it ya. Worth it. Karena dia yang tahun-tahun lamanya juga harganya kalau dari segi harga ya. Iya. Harganya juga masih bertahan. Harganya terus cenderung naik juga. Ya, kalau cenderung ini. naik Itu yang juga tahun-tahun harganya. tuanya juga naik terus dengan harga barunya yang naik, harga bekasnya juga yang tahun-tahun lamanya juga naik ya. Naik. Nah dulu kayak yang buat yang nonton Hobi Jam TV ya kan, kayak Ko Willis dulu kan pernah punya juga nih Rubicon. Yang nonton hobi mobil kalau tahu Koriki Juga pernah ada. dia juga pernah ada. Dan harga jualnya jualnya pada saat dari mereka beli dan kejualnya itu cenderung mirip dan bahkan masih ada untung sedikit ya. Jadi masih ada untung pakai. Jadi kalau ditanya worth it tentang mobil ini, menurut saya worth it. Worth it. Karena segi value-nya cenderung naik ya. Ya kalau dari segi value ya. Value. Kalau dari segi Ya. value. Kalau kita semuanya balik lagi tentang value juga ya. Karena kita ada sedikit pedagang ya. Iya benar. Tapi mobilnya nggak boleh jauh-jauh dari value dong. Iya, kalau rugi terlalu banyak juga lu kalau mobil harganya nggak ada value-nya di market itu pasti nggak begitu laku juga. Ya. Pasti peminatnya dikit. Dan jujur harus gua akuin mobilnya Om Deddy Corbuzier ini semua ada value-nya. 3 mobil pertama tadi ya kita lihat ya 4 mobil ke belakangnya. 3 mobil pertama itu value-nya bagus semua. Value-nya bagus. Value-nya bagus. Nah termasuk ini mobil keempat nih, Mini Cooper S. Mini Cooper S. Mini Cooper itu juga salah satu yang harganya bertahan. Dari mau yang tahun 2003-nya tuh sampai yang sekarang harganya bertahan bagus. Yang ini Mini Cooper S Cabriolet ya. Cabriolet tahun 2016-17 ya. 17 ya. Kita pernah beli ini mobil dari Bandung Bandung ya. cuman sekitar 300-an.
Bener ya? Ya. Yang lu bawa pulang sendiri. Oh, yang gua bawa 300-an lebih lah. 300 gede. Sekarang harganya tuh 500-an. Oh iya ya? Iya dong. Oh iya, iya. Iya dong. Yang tahun 2011 ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah kalau untuk mobil cabrio ini, terutama yang cabrio ya. Ya kalau menurut gua dari segi value, lagi-lagi bagus. Worth it. Ya, worth it lah. Worth it lah kalau Worth it, namanya. pasti worth it. Karena harganya naik 20%, gimana nggak worth it? Benar. Secondnya. Nah, ayo kita lihat mobil selanjutnya nih, mobil kelima nih. Mobil kelimanya adalah Toyota Alphard. Nggak mungkin ya, ini mah nggak usah dibahas lagi. Ini semua orang udah tahu. Ini mah nggak mungkin dibilang nggak worth it. Udah pasti worth it. Udah pasti worth it ini mobil. Ini mobil mah gila. Mau dari tahun pertama kayak keluaran di Indonesia itu 2003 atau 2004 nih. Sampai hari ini ya. Harganya semua buat teman-teman pasti tahu lah. Harganya ini kurang lebih sama. Ya. Ini mobil sih sudah 3 generasi ya. Mobilnya sudah 3 kali ganti model kalau yang ini. Sampai hari ini semuanya masih harganya. Ini mobil favorit orang Jakarta sih kalau ini. Orang Jakarta, iya. Ini mobil favorit orang Jakarta. Kalau ini mobil sih pasti worth it. Worth it, worth it, worth it. Iyalah, lu masih stoknya ada berapa ya? Ini gawat nih, kan? Memang mobil laku kok. Ini namanya kan. Ini kayaknya di hobi mobil stoknya nih ya masih ada 6. Kayak masih ada 6 nih kayaknya. Masih ada 6 unit nih. Kalau bagi kita kan fast Yang model baru masih ada 3 unit, yang model lama masih ada 3 unit nih kayaknya. Kalau bilang nggak worth it, ntar nggak laku jadinya. tapi enggak. Tapi tetap worth it kok. Tapi enggak. Tapi kenapa kita berani nyetok sampai 6 unit? Ya karena ini mobil memang ini mobil keluarga. Ya. Mobil keluarga. Makanya kita berani stok sampai 6 unit. Dan selalu kalau dia ada model baru itu pasti laku. Memang pasti. Pasti laku. Pasti. Nggak ada Nah yang nggak ini kan baru keluar model baru nih kan. Ya. Mau harganya sampai berapa juga dikejar orang mah. Kerja orang. Jadi trustnya orang ke mobil Innova dan ke mobil Alphard ini udah tinggi sekali, terutama untuk orang Indonesia ya. Itu trustnya udah tinggi sekali. Jadi mau sekarang Innova dibikin sampai harganya 600 juta juga udah, memang itu udah melekat. Jadi orang udah nggak terlalu mikirin harganya, yang penting dia taunya Innova aja. Ya udah gue belinya Innova aja. Fans fanatiknya lah. Iya, Dia udah ada fans fanatik. Udah ada. Ya. Nah, yuk kita ke mobil selanjutnya. Mobil selanjutnya. Loh. BMW 8 D8. Wah, ini mobil Grand Coupe ya kalau ini ya. Grand Coupe. Iya, ini sebenarnya series 8 Coupe ya kalau ini ya. Ini mobil ya jujur ya, kalau gue lihat ya memang cakep banget sih. Dengan 3000 cc, twin turbo, wah ini 340 HP. Kenceng nggak? Kenceng. Grand Coupe ini mobil dengan harga 2,4 miliar ya. Iya, 2,4 miliar. Gue kayaknya setuju semua nih kayaknya gue hari ini nih. Masa? Bagi gua 2,5 miliar itu bisa beli Ferrari yang tahun tua nggak ya? Iya, tapi terlalu tua. Ini kan baru. Ini baru ya. Iya. Nggak usah dibandingin dong. Ya kan? Lagian harga-harga Coupe untuk Mercy sama BMW itu kan bertahan sekali. Iya, lumayan bertahan ya. Iya dong. Lu mau yang dari seri 2-nya, seri 3-nya, yang Coupe ya. Mau seri Mercy C-Class Coupe, mau yang E-Coupe. Semua harganya bertahan. Bener dong? Ya. Ya kan? Yang kayak gini-gini, ini salah satu mobil koleksi juga kan kalau seperti ini kan. Bagus sih, mobilnya sih bagus sih. Iya, soalnya ini mobilnya kesannya sporty dan maskulin. Ya kan? Tapi saya kurang suka memang. Ya, itu pendapat pribadi. Nah, pendapat pribadi. Kalau menurut gua, worth it. Kalau saya tidak worth it. Oke. Mungkin saya ada pilihan yang lain. Kalau 2,5 M. Boleh. Kita menghargai perbedaan. Ya. Menjelang pemilu sudah dekat, ini perbedaan itu selalu ada. Pasti Kita harus saling menghargai Iya. dengan perbedaan itu ya. Ya. Nah, ayo kita lihat mobil terakhirnya. Ford Ranger Punisher. Ini gede ya nih kalau nggak Ini salah. gede banget gede, ini ya. ini gede mobil. Gue dari mobil zaman dou- dulu itu mobil ya. double cabin ya ini ya. Gue dari zaman dulu, gue suka mobil yang seperti ini. Kalau gua kurang suka mobilnya seperti ini. Kurang suka ya. Kalau saya Kalau saya ya, suka mobil seperti ini. gua kurang suka mobil-mobil yang terlalu maco gini ya. Kayak ini mobil kan maco sekali ya. Maco sekali. Jadi buat gua yang orangnya yang kalau bulat-bulatnya di tangan gini sih cocok. Saya kan bulat juga bang. Di sini. Saya di semua bulat bang. Mukanya bulat. Tapi kalau mobil begini ya, jujur ya, mobil-mobil begini kalau dari segi harga ya, lu jangankan yang ini. Untuk dari Hilux. Hilux ya, itu aja worth it bro. Kalau mobil-mobil kayak gini, Hilux lebih kecil daripada ini. oh iya dong, maksudnya, tapi kan harganya juga lebih murah. Maksudnya mobil-mobil double cabin seperti ini ya.
mau Mitsubishi Triton ya. Tritonnya? Iya kan. Iya, Triton. Itu juga harganya pokoknya mobil-mobil seperti ini. 400-500. Ya maksudnya harganya sama barunya juga sama. Ya, Kadang mobil tahun 2020 sama 2022 hampir sama, bahkan bisa lebih mahal. Karena 2022 misalnya nggak ada barang gitu kan. Ya mobil-mobil double cabin gini. Ya kalau menurut gue ya jujur ya. Worth it. Dari 7 mobil ini gue worth it semua. Memang Om Deddy Corbuzier sih luar biasa. Pemilihan unitnya itu benar-benar punya selera yang tinggi lah. Punya selera yang tinggi. Ini selain mobilnya dapatnya keren, tapi semuanya masih dipikirkan untuk resale value-nya. Resale value. Dan semua mobilnya bagus. Jadi bahkan boleh dibilang boleh ini ya, kecuali Alphard doang ya yang boleh dipakai buat pakaian sehari-hari ya. Dan itu kan harganya juga ini ya. Lainnya sih mobil koleksi yang bener-bener harganya bisa, kalau dari segi harga menurut gua ya itu sih bagus, worth it kalau menurut gua. Worth it. Kalau saya juga untuk mobil ini juga worth it. Karena lu emang suka ya kalau mobil. Karena memang suka. Ya. Apalagi cuma 1 miliar. Tapi bener nggak ini 1 miliar? Tadi kalau gue lihat modifannya itu sih udah nggak. Udah lebih dari 1 miliar. Udah lebih dari 1 miliar itu modifannya mah. Tapi mobil ini standar pun itu bagus sekali. Tapi tingginya. Ya tapi mobil-mobil begini kan itu yang modifikasinya kan mahal sekali kalau mobil-mobil begini. Ya. Bannya aja berapa duit tuh? Mahal begini-begini mah. Bannya itu kalau total kayaknya udah 50 juta kayak ada deh ya. Wah ada bisa. 50 juta ada. Mahal. Ban sama peleknya. Belum lagi kaki-kakinya ya. Kaki-kaki mah bisa ratusan dah kalau itu dah. Bisa 100-an kalau untuk kaki-kakinya, ya kan? Untuk di lift gitu-gitu itu bisa 100-an. Nah, buat teman-teman, menurut teman-teman gimana nih? Worth it nggak mobil-mobilnya Om Deddy Corbuzier? Setuju nggak dengan kita? Ya. Nah, kasih komen di bawah ya. Oke? Nah, buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita tuh ketemu di video selanjutnya. Dadah! Bye!